Anak-anakku, setelah kalian mempelajari materi permainan bola kecil tenis meja atau pingpong, diharapkan kalian nanti dapat 1. Menjelaskan berbagai gerak memegang bat, servis forehand dan backhand, memukul forehand dan backhand, dan variasi gerak memegang bat dan memukul forehand dan backhand permainan tenis meja. Yang kedua, menjelaskan cara melakukan berbagai gerak memegang bat, servis forehand dan backhand, memukul forehand dan backhand, dan variasi gerak memegang bat dan memukul forehand dan backhand permainan tenis meja. Yang ketiga, melakukan berbagai gerak memegang bat, servis forehand dan backhand, memukul forehand dan backhand, dan variasi gerak memegang bat dan memukul forehand dan backhand permainan tenis meja. Mari kita pelajari pengertian dan asal-usul permainan tenis meja atau permainan pingpong. Tenis meja adalah cabang olahraga yang dilakukan oleh dua orang pemain atau pemain tunggal atau dua pasang pemain atau pemain ganda secara berhadapan dengan menggunakan bola kecil, bat dari kayu yang dilapisi karet, dan lapangan permainan berupa meja. Tenis meja berasal dari Eropa. Mulai populer di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dengan beberapa nama seperti pingpong, gosima, dan whip-wop. Tenis meja masuk ke Indonesia pada sekitar tahun 1930-an. Permainan ini masuk Indonesia di bawah oleh penjajah Belanda. Ya, mari kita pelajari perlengkapan dan lapangan permainan tenis meja. Anak-anakku, inilah lapangan tenis meja yang berupa meja dengan ukuran lebar lapangan 1,525 meter, panjang lapangan 2,74 meter, sedangkan tinggi net 16,26 cm. Garis lapangan 2 cm. Sedangkan tinggi lapangan dari lantai 78 cm. Kemudian perlengkapan yang lainnya adalah bola dan bat. Bola pingpong atau bola tenis meja ada yang berwarna putih dan ada juga yang berwarna oranye. Sedangkan bat biasanya dilapisi karet, sisi yang berwarna merah dan ada sisi yang berwarna hitam. Silahkan kalian di rumah kalau tidak punya bat yang sebenarnya, silahkan membuat modifikasi bat yang terbuat mungkin dari kayu atau dari plywood atau triplek. Mari kita masuk ke aktivitas pembelajaran permainan tenis meja. Yang pertama, gerak spesifik memegang bat atau grip. Yang kedua, gerak spesifik siap sedia atau stance. Yang ketiga, gerak spesifik gerakan kaki atau footwork. Sedangkan yang keempat, gerak spesifik pukulan atau stroke.
Nah, mari kita pelajari satu persatu tentang pembelajaran gerak spesifik permainan tenis meja atau pingpong. Yang pertama, gerak spesifik memegang bat. Memegang bat merupakan faktor yang sangat penting dalam permainan tenis meja. Secara garis besar, pegangan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, pegangan second hand. Pegangan ini seolah-olah kita kayak berjabat tangan. Bagaimana pegangannya? Perhatikan gambar. Nah, inilah pegangan second hand dilihat dari sisi forehand. Ini pegangan second hand dilihat dari sisi backhand. Yang kedua adalah penhole grip. Pegangan ini seolah-olah atau menyerupai kita memegang pena atau pensil. Ya, perhatikan gerakan atau pegangan penhole grip. Pegangan ini dilihat dari sisi depan. Kemudian ini adalah pegangan penhole grip dilihat dari sisi belakang. Yang berikutnya, anak-anakku, kita pelajari aktivitas pembelajaran sikap siap sedia atau stance. Yang pertama, sikap sedia square stand. Square stand adalah posisi badan menghadap penuh ke meja. Biasanya, posisi ini digunakan untuk siap menerima servis dari lawan atau siap kembali setelah mengembalikan pukulan dari lawan. Ya, perhatikan sikap siap sedia square stand ya. Sikap badan menghadap penuh ke meja. Yang kedua, side stand. Side stand berarti posisi badan menyamping, baik ke samping kiri maupun ke samping kanan. Pada side stand, jarak antara bahu ke meja atau ke net harus ada yang lebih dekat. Ya, perhatikan gambar bagaimana sikap sedia side stand. Yang berikutnya adalah aktivitas pembelajaran gerak spesifik pukulan atau stroke. Yang pertama, push. Yang kedua, drive. Yang ketiga, block. Yang keempat, chop. Dan yang kelima, service. Mari kita pelajari satu persatu tentang gerakan pukulan atau stroke. Yang pertama, pukulan push. Push adalah gerakan memukul bola dengan gerakan mendorong dan sikap bat terbuka. Pukulan ini atau pukulan push biasanya digunakan untuk mengembalikan pukulan-pukulan push itu sendiri dan pukulan-pukulan chop.
Ya, perhatikan bagaimana sikap memegang bat untuk pukulan push. Gerakan ini bisa dengan gerakan forehand push maupun gerakan backhand push. Yang kedua, pukulan drive. Drive adalah pukulan yang dilakukan dengan gerakan bat dari bawah serong ke atas dan sikap bat tertutup. Ya, perhatikan gambar gerakan pukulan drive. Teknik berikutnya adalah pukulan forehand. Pukulan yang dilakukan dengan posisi telapak tangan yang digunakan untuk memegang bat menghadap ke depan. Cara melakukannya dengan mengayunkan bat dari belakang ke depan. Yang ketiga, pukulan block. Pukulan block adalah teknik memukul bola dengan gerakan menghentikan bola dalam sikap bat yang tertutup. Ya, perhatikan gambar bagaimana gerakan pukulan block. Bisa forehand block maupun backhand block. Yang berikutnya, pukulan chop. Apa itu pukulan chop? Teknik dasar tenis meja untuk pukulan yang satu ini dilakukan dengan memukul seperti seorang yang tengah menebang pohon menggunakan kapak. Ya, perhatikan bagaimana gerakan atau gambar gerakan pukulan chop. Ya, teknik pukulan berikutnya adalah pukulan chop. Pukulan chop adalah pukulan dalam permainan tenis meja seperti menebang pohon dengan maksud menghasilkan putaran ke belakang atau backspin. Pada dasarnya, chop yang dilakukan dengan cara pukulan forehand mempunyai karakter gerakan yang sama dengan chop yang dilakukan secara backhand. Yang berikutnya adalah pukulan servis. Servis adalah teknik memukul bola dalam permainan tenis meja yang digunakan untuk mengawali permainan atau menyajikan bola pertama. Servis dilakukan dengan cara memantulkan bola di meja servis, kemudian bola servis tersebut harus melewati net dan mantul di bidang atau meja permainan lawan. Ya, perhatikan ini adalah contoh gambar gerakan pemain melakukan servis. Ya, berikut adalah gerakan servis, posisi badan menyamping arah meja, bola dipegang dengan tangan kiri, lambungkan ke atas, kemudian pukul bagian belakang atas bola, sehingga bola mantul di meja sendiri dan akan mantul di meja lapangan lawan. Anak-anakku, tugas untuk kalian adalah sebagai berikut. Lakukan gerakan melambung-lambungkan bola dengan pukulan forehand di tempat, dilanjutkan sambil berjalan, maju, mundur, dan bergerak
menyamping secara perorangan. Sekali lagi, siapkan alat berupa bola pingpong atau bat. Jika kalian tidak mempunyai bat, silahkan membuat bat modifikasi yang terbuat dari kayu atau plywood. Nah, perhatikan gerakannya. Silahkan kalian mempraktekkan gerakan melambung-lambungkan bola dengan pukulan forehand di tempat. Ya, seperti gambar. Silahkan dilakukan secara kontinu atau terus-menerus. Anak-anakku, kalian silahkan memperagakan gerakan berikut ini. Ketika kalian tidak mempunyai bat, silahkan membuat alat modifikasi yang mungkin terbuat dari kayu dan bola pingpong. Lakukan gerakan seperti ini, latih berulang-ulang sehingga perkenaan bola pada bat tepat. Nah, gerakan ini bisa berpengaruh nanti ketika kalian praktikkan dalam permainan pingpong yang sebenarnya. Bagaimana mengepaskan gerakan pukulan dan mengenai bola dengan benar. Anak-anak, tugas yang kedua, silahkan kamu melakukan gerakan pukulan forehand tenis meja. Arahkan pukulan ke tembok secara berulang-ulang. Teknik pelaksanaannya mengambil jarak 1 meter dari tembok.